Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha bertemu lagi di video pembelajaran matematika kelas 5. Hari ini Ustazah akan melanjutkan latihan soal PAS bagian 2, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Silakan soleh-soleha simak video pembelajaran ini sambil mencatat ya. Contoh yang pertama itu adalah tentang perkalian pecahan. Di sini nomor 1 contohnya 3/6 dikali dengan 9/4. Untuk perkalian pecahan tidak perlu soleh-soleha menyamakan penyebutnya. Cukup kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Di sini yang pertama 3 dikali 9 itu adalah 27. Jadi kita tuliskan di sini 27 per 6 dikali 4 itu adalah 24. Soleh-soleha, kita perhatikan di sini bilangan pecahan 27 per 24 karena tidak bisa disederhanakan, tetapi di sini angka pembilangnya itu lebih besar, di mana jika terdapat angka pembilang lebih besar pada suatu pecahan, maka harus kita rubah menjadi pecahan campuran. Cara merubah pecahan campuran, kita cari perkalian 24 yang mendekati 7, di mana yang mendekati 27 itu adalah 1 dikali dengan 24. Nah, kemudian agar pecahannya menjadi 27, 24 itu harus ditambah dengan 3. Jadi pecahan campuran dari 27 per 24 itu sama dengan 1/3 per 24. Nomor 2, perkalian 1/4 dikali dengan 1/2/5. Untuk perkalian pecahan campuran berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan, pecahan campuran harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya adalah samping dikali bawah ditambah dengan atas. 1 dikali 5 itu adalah 5, kemudian ditambah 2 menjadi 7. Tidak berubah 7/5. Baru di sini kita hitung perkaliannya. 1 dikali 7 itu adalah 7 per 4 dikali 5 itu adalah 20. Soleh-soleha, 7 per 20 ternyata tidak bisa disederhanakan lagi. Tapi kita lihat, ternyata pembilangnya itu lebih kecil. Apabila terdapat pembilang yang lebih kecil dari suatu pecahan, maka bisa dirubah menjadi pecahan desimal. Tetapi tergantung dengan soal pada pilihan ganda. Apabila di soal pilihan ganda tidak dirubah menjadi pecahan desimal, maka soleh-soleha menghitung cukup hanya sampai pecahannya saja. Tetapi apabila pada soal pilihan ganda soleh-soleha menemukan jawabannya itu desimal, harus dirubah menjadi pecahan desimal. Di sini Ustazah akan menyontohkan atau mengingat kembali merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, di mana 7 per 20 itu artinya sama dengan 7 dibagi dengan 20. Karena 7 tidak bisa dibagi 20, maka 7-nya kita tambah 0 yang di dalam kurung, di atas kita tambah dengan 0, 70 dibagi 20 yang mendekati itu adalah 3. Kemudian 3 dikali 20 itu adalah 60. Lalu di sini kita kurangi, 70 dikurangi 60 itu adalah 10. Nah, karena 10 tidak bisa dibagi 20, kita tambah lagi dengan 0. Sehingga di sini menjadi 100. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Kemudian kita kali 5 dikali 20 itu 100. Lalu kita kurangi di sini, hasilnya 100 dikurangi 100 itu adalah 0. Maka 7 per 20 apabila dirubah menjadi pecahan desimal, itu menjadi 0,35. Selanjutnya yaitu perkalian
pecahan desimal. Ingat ya, di sini terdapat perkalian pecahan desimal. Dalam menentukan perkalian pecahan desimal, yang pertama cara termudahnya soleh-soleha lakukan perkalian tanpa menghiraukan komanya dulu. Sehingga di sini 9,2 itu kita anggap sebagai 92. Kemudian 4,8 kita anggap sebagai 48. Kita kalikan seperti biasa, 2 dikali 8 itu 16, kemudian sisanya 1, 9 dikali 8, 72, ditambah 1 menjadi 73. Nah, kita tulis di sini. Lalu di sini 2 dikali 4, ya, itu 8, kita tulis di bawah 3, maju 1 langkah. Kemudian 9 dikali 4 itu adalah 36. Lalu kita jumlahkan. Di sini 6, kemudian 3 ditambah 8, 11, satunya kita taruh di atas 7, 1 ditambah 7, 8, ditambah 6 itu 14, kita tulis angka 4-nya, satunya di atas 3, dan 1 ditambah 3 itu adalah 4. Nah, setelah kita menemukan hasilnya, baru kita lihat di sini terdapat berapa angka di belakang koma. Kita lihat di soalnya terdapat angka 1, 2 di belakang koma. Jadi ini nomor 3 itu terdapat 2 angka di belakang koma ya. Maka kita dari angka satuannya kita maju ke kiri sebanyak 2 langkah, 1, 2, sehingga letak komanya berada di sini. Maka perkalian 9,2 dikali 4,8 hasilnya adalah 44,16. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Dalam pembagian pecahan, ingat soleh-soleha harus kita rubah menjadi perkalian. Di sini yang nomor 4, 6/8 dibagi 1/3. Karena di sini tadi yang Ustazah sudah sampaikan, dalam pembagian pecahan itu harus berubah menjadi perkalian dan pecahan yang paling kiri harus kita balik. Di sini 1/3 harus kita balik. Baliknya dari 1/3 itu adalah 3/1. Barulah di sini tinggal kita kalikan. 6 dikali 3 itu adalah 18 dengan 8 kali 1 itu 8. Kita lihat pecahan 18/8 itu ternyata bisa kita sederhanakan soleh-soleha sama-sama dibagi dengan 2. Apabila atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi dengan 2. 18 dibagi 2 itu hasilnya 9. Dan kita tulis lagi di sini. 8 dibagi 2 itu 4. Jadi pecahan sederhana dari 18/8 itu adalah 9/4. Kita lihat di sini ternyata pembilangnya itu lebih besar, 9 lebih besar dari 4. Maka harus kita rubah menjadi pecahan campuran. Cara merubah pecahan campuran itu bisa dibagi ya, pembagiannya dia bersisa, itu 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 itu 2, kemudian 2 dikali 4 itu 8, kita kurangi bersisa 1. Jadi cara menulis pecahan campurannya itu adalah 2, sisanya kita tulis di atas 1/4. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan desimal. Dalam menentukan pembagian pecahan desimal harus kita rubah dulu jadi pecahan biasa soleh-soleha. Di sini 2,7 terdapat 1 angka di belakang koma, maka di sini pernya itu per 10 ya. Pembilangnya itu adalah 27. Kemudian pecahan biasa dari 0,9 itu adalah 9/10. Di sini bentuknya menjadi pembagian pecahan. Jangan lupa soleh-soleha, pembagian pecahan itu harus kita rubah menjadi perkalian. Kemudian
Pecahan yang paling kiri harus kita balik. Di sini 9/10 kita balik menjadi 10/9. Jadi jangan sampai soleh-soleha lupa ya untuk membalikan pecahannya. Nah, terdapat bilangan silang yang bisa dicoret soleh-soleha. Di sini 10-nya habis ya. Sehingga bersisa di sini 27/9. Dari pecahan 27/9 itu ternyata pembilangnya karena lebih besar, maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran atau bilangan asli. Kenapa bilangan asli? Karena ternyata 27 ini habis dibagi 9. Mana 27 dibagi 9 hasilnya adalah, jadi jawaban nomor 5, 2,7 dibagi 0,9, jawabannya itu adalah 3. Yang terakhir contohnya adalah soal perbandingan. Di sini nomor 6, Diki memiliki 12 kelereng dan 7 layangan. Perbandingan banyak kelereng dan layangan adalah, ingat, kalian harus baca perbandingannya antara apa dengan apa. Jadi jangan sampai terbalik. Di sini perbandingan yang ditanya itu adalah kelereng dan layangan. Sehingga apabila dituliskan perbandingannya itu menjadi kelereng banding dengan layangan. Jangan sampai terbalik. Kita lihat banyak dari kelereng itu adalah 12, sehingga kita tuliskan sejajar dengan kelereng 12 berbanding dengan banyak layangan itu adalah 7. Jadi ketika kita menuliskan perbandingan banyak kelereng dan layangan itu adalah 12 banding 7. Jangan sampai soleh-soleha terbalik ya dalam menuliskan perbandingan. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa soleh-soleha mencatat karena ini sangat penting agar soleh-soleha dapat menghafal kembali untuk PHS nanti. Ustazah akhiri, terima kasih. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.